Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Hadis Arba'in karangan Imam Al-Nawawi, hadis yang ke-22, ya, jalan menuju surga. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza shallaitu shalawatil maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa harramtul haram wa lam azid ala dhalika syai'a a'adkhulul jannah qala na'am rawahu Muslim. Wa mana haramtul haram ijtanabtuhu wa mana ahlaltul halal fa'altuhu mu'taqidan hillahu. Abu Abdullah Jabir bin Abdil Al-Ansari radhiyallahu berkata, Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, ada seorang lelaki yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika aku sholat 5 waktu, berpuasa Ramadan, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, lalu aku tidak menambah selain amalan itu, apakah aku masuk surga? Beliau menjawab, ya. Riwayat Muslim. Imam Nawawi berkata, mengharamkan yang haram artinya menjauhinya, dan menghalalkan yang halal artinya melakukan dengan meyakini kehalalannya. Dalam fiqhul hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat bagi alam semesta. Ya. Bahwa tujuan diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menyebarkan rahmat ke seluruh alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini untuk menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia, hatta sampai saat ini kepada kita nih. Ya. Berkat perjuangan Rasulullah SAW bersama para sahabat, para tabi'in, para ulama, Islam nyampe ke dalam diri kita saat ini. Sungguh beruntung kita menjadi seorang muslim yang Allah takdirkan dari rahim ibu bapa kita, ya, yang Allah takdirkan dari nenek moyang kita. Mungkin bahkan ada yang masuk Islam, ya, walaupun kedua orang tuanya masih non muslim. Kita doakan mudah-mudahan orang tuanya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara kunci surga itu adalah dia menjadi seorang muslim. Ya. Lalu yang kedua dalam hadis ini,
adalah tentang merindukan surga. Bahwa sesuai dengan judulnya adalah jalan menuju surga. Ya. Merindukan surga ini itu harus menjadi impian utama bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim. Karena ujung dari kehidupan yang hakiki adanya nanti di surga. Dan mimpi ini harus dicatatkan dalam buku kita. Bahkan menjadi visi misi bersama dalam membangun rumah tangga nantinya. Itu harus masuk ke dalam agenda penting seorang muslim, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada kita semuanya. Rasulullah SAW telah memberikan teladan kepada kita semuanya, juga menyampaikan dalam hadisnya bahwa kita semuanya memiliki kriteria-kriteria calon ahli-ahli surga. Jika itu dilaksanakan. Tapi kita sudah mendapat satu kunci yang utama, bahwa kita sudah menjadi seorang muslim. Ini adalah kunci utamanya. Ya. Bahkan ada lagi nanti pada saat akhir hayat kita, sakaratul maut, kita mampu mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Lalu kita meninggal, dakhalal jannah, kata Rasulullah SAW. Dia bakalan masuk surga. Dia dijamin masuk surga. Betapa banyak orang yang sampai saat ini belum pernah zikir la ilaha illallah. Maka di sini di pesantren Petik ini kita biasakan pagi dan petang untuk melantunkan zikir, di antaranya la ilaha illallah. Mudah-mudahan nanti pada saat akhir hayat kita mampu mengucapkannya. Sudah ada di alam bawah sadar kita karena terbiasa setiap pagi dan petangnya. Karena yang namanya sakaratul maut, godaannya dari depan, dari belakang, dari samping, kanan dan kiri. Semua setan berkumpul menggoda manusia, menggoda seorang muslim supaya dia kufur dalam matinya. Nah, kita jangan sampai setan berkumpul semuanya menggoda kita, tidak mampu kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pada saat sakaratul maut. Itu sudah mendapatkan kunci itu, kunci surga, jika kita mampu mengucapkannya. Jadi dalam hadis ini kita melihat betapa kesungguhan Nu'man. Nu'man ini yang bertanya kepada Rasulullah SAW tadi, ya, bahwa untuk mendapatkan surga itu perlu amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahwa ini amalan yang dilakukan Nu'man ini itu sudah, kata Rasulullah SAW, sudah bisa masuk surga. Tadi apa dikatakan? Yang pertama, jika aku sholat 5 waktu sholat. Mungkin sebagian saudara-saudara kita, seorang muslim, sudah menjadi seorang muslim, tapi masih meninggalkan sholat. Di antara dosa besar seorang muslim adalah meninggalkan sholat. Bahkan dikatakan, jika dia meyakini bahwa sholat itu tidak wajib dan dia tidak mau melaksanakan, itu bisa masuk ke dalam kekufuran. Tapi kalau dia meyakini bahwa sholat itu wajib, lalu dia melalaikannya, ini masuk ke dalam orang yang fasik, orang yang berdosa. Jadi memang kenapa sholat 5 waktu, apalagi kita seorang muslim, ya, harus berjamaah di masjid? Karena
Solat ini adalah tiangnya agama. Karena solat ini basically dalam menjalankan syariat Islam bagi seorang muslim. Kalau solat, ibadah solatnya ini rusak, maka kehidupan yang lain pun akan rusak. Kalau solat kita ini tidak khusyuk, maka kemungkinan kecil untuk diterima Allah SWT. Dan solat ini Allah katakan berat bagi orang-orang yang tidak khusyuk. Ya. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah kalian dengan sabar dan salat. Kemudian lanjutan ayatnya, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Salat ini akan jadi ringan jika dia khusyuk, jika dia niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Jika dia seorang muslim yang mampu menjalankan syariat Islam untuk mendekatkan diri kepada Allah lillahi ta'ala, maka ini sholat ini akan menjadi ringan baginya. Tapi sebaliknya, sholat ini akan menjadi berat ya, bagi orang-orang yang tentunya banyak perbuatan maksiatnya. Oleh karena itu ya, kita seorang muslim wajib menjaga sholat 5 waktu dan berjamaah di masjid. Karena seorang muslim apabila menjaga sholat 5 waktu berjamaah di masjid, belum dia mendapatkan pahalanya, Allah angkat derajatnya 27 derajat. Setiap langkahnya dari rumah ke masjid, dari asrama ke masjid, Allah hitung langkahnya, dan itu menggugurkan dosa-dosa. Lalu jika ada sekian banyak umat Islam yang melaksanakan sholat berjamaah di masjid itu, ada satu saja yang khusyuk diterima sholatnya oleh Allah SWT, maka semuanya dianggap diterima oleh Allah. Lalu adanya silaturahim, saling ketemu di situ sesama muslim, tidak hanya ketemu tapi juga menanyakan kabarnya, menanyakan kondisinya. Jika perlu dibantu maka dibantu. Inilah indahnya Islam. Dalam sholat berjamaah aja luar biasa. Imamnya takbiratul ihram, maka makmumnya juga mengikuti. Imamnya ruku, makmum mengikuti. Sujud mengikuti. Semua tertib. Ini menandakan bahwa kita seorang muslim harus taat pada pimpinan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam sholat saja Islam itu sudah mengajarkan kehidupan yang sangat indah. Baru sholat. Ya. Lalu di sini dijelaskan kembali bahwa berpuasa Ramadan ini juga jalan menuju surga. Ya, dikatakan dalam syarahnya kitab ini bahwa puasa Ramadan ini ibadah yang satu-satunya Allah rahasiakan pahalanya. Ya, kalau yang lain dikasih tahu ganjarannya, tapi ini puasa Ramadan ini hanya Allah tahu, hanya Allah saja yang tahu pahalanya. Jadi suka-suka Allah ngasih pahala. Termasuk puasa sunnah. Jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak terhadap hambanya yang dia cintai, ingin melipat gandakan pahala puasa, Allah sangat berkehendak. Maka cukup kata Allah yang mengetahui antara aku saja pahala puasa ini, luar biasa pahalanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala bisa melipat gandakan
puasa, khususnya puasa Ramadan. Kemudian berikutnya menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Berapa banyak perintah Allah di dalam Al-Quran, ya. Kami sudah menyusunnya, insya Allah segera dirilis ya, tentang perintah-perintah Allah dalam Al-Quran. Kurang lebih dari 150 lebih, ya. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Lalu larangannya juga. Berapa banyak larangan-larangan yang ada dalam Al-Quran. Ini kita harus tahu nih seorang muslim, mana perintah, mana larangan. Bahkan itu harus menjadi catatan penting buat seorang muslim dalam rangka mengevaluasi diri. Saya yakin masih banyak muslim yang belum punya catatan amal, mana perintah Allah dalam Al-Quran, mana larangannya. Nanti itu akan menjadi form evaluasi kita sebagai seorang muslim, bahwa kita sudah menjalankan berapa banyak perintah yang sudah kita jalankan dan berapa banyak larangan yang kita hindari. Ini penting, karena menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram ini adalah jalan menuju surga. Iya, bagaimana kalau seorang muslim misalkan dilarang berbuat zina, dia malah mendekati perbuatan zina. Mendekati perbuatan zina apa? Dimulai dari chatting-chattingan yang gak jelas, dimulai dari lirikan-lirikan mata, zina mata, dimulai didengar dari cerita-cerita pornografi, lisan-lisan yang jorok, ya, tangan kaki melangkah ke suatu tempat perzinahan, itu sudah mendekati perzinahan. Pacaran, di mana setan berkumpul tuh untuk menggoda manusia, anak-anak muda supaya pacaran, supaya dia terjerumus ke dalam perzinahan, ya. Mulai ta'arufan. Iya, kalau ta'arufannya benar, ya. Dimulai dia pendekatan. Wah, PDKT. Kalau sudah melakukan sesuatu yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apalagi ini yang namanya perzinahan adalah masuk ke dalam dosa besar. Nauzubillah. Kalau sudah orang melakukan perzinahan, lalu perempuannya hamil, lalu melahirkan, maka apa hukumannya? Anaknya ini tidak dianggap sebagai anaknya. Orang tua yang menzinahinya tidak dianggap sebagai orang tuanya, dan dia tidak bisa mendapatkan waris. Lalu kalau dia nikah juga harus pakai wali hakim. Ini sungguh luar biasa, ya. Perzinahan di era globalisasi saat ini, di era digital saat ini makin marak. Sudah ada di handphone kita nih, ya, maksiat-maksiat ini sudah masuk ke kamar-kamar kita tuh, ya. Chatting udah bisa di mana-mana, di gunung, di kamar, ya, di lautan. Video call, apakah video call kita bercakap-cakap nggak jelas dengan perempuan yang diharamkan, masuk ke dalam pacaran, masuk dalam perbuatan mendekati perzinahan. Nauzubillah min dzalik. Ini kita harus menjauhi hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, alhamdulillah petik santrinya santriwan semua, sehingga bisa menjaga pandangan mata. Ya. Nantilah kita bikin biro jodoh.
Ya, yang dihalalkan lakukan, yang diharamkan jauhi, tinggalkan sejauh-jauhnya. Lalu aku tidak menambah selain amalan itu. Ya, kata Nu'man ini yang bertanya Nu'man kepada Rasulullah SAW, apakah masuk surga? Kata Rasulullah SAW, ya, dia bakalan masuk surga. Ya, jadi intinya melaksanakan rukun Islam. Ya, rukun Islam. 1, syahadat. 2, salat. 3, zakat. 4, puasa. 5, haji. Ini melaksanakan 5 rukun Islam itu bisa masuk surga. Ya, bisa masuk surga. Dan tadi tambahannya, ya, mengerjakan apa yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Sudah bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau sudah masuk ke dalam surganya Allah, kenikmatan-kenikmatannya, ya, tiada tara. Tiada mata, nggak bisa dibayangkan dengan mata, nggak bisa dibayangkan dengan pendengaran, nggak bisa diimajinasikan saat ini. Jauh daripada apa yang kita bayangkan. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran-gambaran kenikmatan-kenikmatan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Apa saja kenikmatannya? Ada bidadari-bidadari yang cantik jelita. Ya. Semuanya dijelaskan di surat Ar-Rahman juga ada. Matanya jelita. Ya. Matanya jelita. Indah dipandang. Ya. Kemudian ada kenikmatan apa lagi? Nih rumah kita ini, ya, rumahnya istana yang terbuat dari emas, mutiara, semua batu-batu mulia Allah bangunkan. Ya, apa namanya, bahan bangunannya jadi batu-batu mulia. Ada emas, ada mutiara, ada zamrud, ada apa namanya, kristal, semuanya. Istananya terbuat dari, bukan dari semen, bukan dari batu bata, tapi ini emas, berlian, semuanya. Bayangin kita kalau ada nggak di dunia ini rumah yang seperti itu? Ya, mungkin ada, tapi tidak semegah istana di surga. Bukan rumah tapi istana. Ya, istana ini luas banget. Ya. Bahkan kata Rasulullah SAW, yang paling kecil atau paling rendah levelnya istana kita di surga itu adalah seperti istana raja terkaya di dunia. Itu yang paling rendah. Itu pun bangunannya, sumbernya, bahan bangunannya tadi itu dari bahan-bahan batu mulia. Nggak ada lagi yang namanya semen, ya, batako, ya, genteng, wah, nggak ada. Ya, nggak ada yang bocor-bocor. Nggak ada banjir-banjir. Semuanya rapi dan indah. Ada taman-taman surga, masya Allah. Kita kalau main ke taman bunga aja tuh indah banget. Udah pernah main ke taman bunga? Belum, Gaskan. Ya. Taman bunga aja, masya Allah, indah banget. Berbagai macam bunga di dunia ada di situ. Ini taman surga jauh lebih dari itu. Kita melihat pemandangan gunung, alam, sungguh menakjubkan. Ini lebih dari itu. Ya. Ini lebih dari itu. Taman-taman surga, diantaranya hamba Allah yang pada waktu sahur
dia sering beristighfar kepada Allah SWT, dia mendapatkan taman-taman surganya Allah. Ya. Belum lagi kenikmatan-kenikmatan yang lain, diantaranya sungai yang mengalir, di bawahnya adalah sungai-sungai yang mengalir. Ya, sungai susu, sungai madu, sungai arak. Ya, ini selalu kalau bicara surga itu selalunya tajri min tahtihal anhar. Selalu ada sungai-sungai. Karena manusia itu senang dengan air, dengan sungai, dengan alam semesta. Ya, sekarang aja healing orang nih, anak-anak muda healingnya kemana? Ke alam. Mandi di sungai yang jernih, curug, wah. Di dekat kita aja di Sentul berapa banyak curug gitu. Ada Lewi Hejo, ya. Ada curug apa lagi tuh? Air terjun Bidadari. Ada tuh, udah ada bidadari. Air terjun Bidadari di Sentul gitu. Namanya memang air terjun Bidadari katanya, namanya begitu. Ya. Banyak air terjun. Di Bogor ada curug Cigamea. Ada curug Pangeran. Wow. Itu yang orang Bogor tahu semua curug. Ya. Berapa banyak curug-curug, sungai-sungai indah yang ada di dunia ini. Ya. Di surga jauh lebih indah daripada curug-curug yang ada di dunia ini. Semua kenikmatan surga ini subhanallah. Bahkan ada buah-buahan berbagai macam jenisnya. Ya. Ada pisang-pisang yang tersusun buahnya. Semua jenis buah-buahan ada. Ya. Dan Allah makanlah sepuasnya. Ya. Ada yang jauh lebih nikmat dari kenikmatan surga itu. Apa itu? Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ya. Dia akan melihat bagaimana wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kenikmatan yang luar biasa, tidak ada bandingnya. Bayangkan kita nanti akan ketemu Allah Subhanahu wa taala, dia akan memunculkan dirinya itu. Dan itu kenikmatan yang lebih dahsyat daripada kenikmatan yang lainnya. Bidadari cakep, cakepnya luar biasa. Taman surga indah, indahnya luar biasa. Ya. Semua yang ada di surga kenikmatannya semuanya tidak bisa menandingi kenikmatan melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dipertemukan. Yakin enggak? Yakin. Harus kita yakini. Yang selama ini dunia enggak bisa pernah melihat Allah Subhanahu wa taala, tapi kita bisa merasakan kebesaran Allah dalam hati kita. Nanti di surga kita akan dipertemukan, dan ini kenikmatan yang dahsyat, luar biasa. Ya. Pengen nggak? Melihat langsung, bahkan bisa langsung berdialog dengan Tuhan kita nanti di surga. Masya Allah, ini khalidina fiha abada, kita kekal nanti di surga ini. Nah, inilah harus kita rindukan. Ketika kita malas dalam ibadah, ingat-ingat lagi itu bahwa di surga ada berbagai macam kenikmatan. Bayangkan aja, baca tuh di Al-Quran, semua sudah digambarkan di dalam surga. Ya, dijelaskan lebih detail lagi di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Ketika kita baca tentang kenikmatan-kenikmatan surga, ini bisa menjadi motivasi kita untuk ibadah. Ya. Dan kita juga harus membaca gambaran-gambaran tentang neraka. Ada dikatakan di dalam Al-Quran, juga dalam hadis Rasulullah SAW. Ya. Itu juga sebagai motivasi buat semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kedua-duanya harus dibaca, jangan surga aja.
Kita baca gambaran tentang surga supaya kita senang, bahagia dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Kita baca gambaran-gambaran tentang siksa neraka supaya kita takut ya kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an maupun hadis. Ada perasaan-perasaan takut ya. Nah, ini adalah keimanan lah yang bisa mengeremnya. Maka dari itu, evaluasi diri itu, muhasabah itu juga kita harus renungkan ya. Harus baca, renungkan bagaimana siksa-siksa di neraka. Ya, yang paling dahsyat, yang paling ringan. Yang paling ringan aja memakaikan sendal yang terbuat dari bara api. Ketika dipakai ya, sendal itu dari ujung kaki sampai ujung rambut meleleh semuanya dalam waktu sekejap. Lalu Allah bentuk lagi, lalu meleleh lagi, bentuk lagi, meleleh lagi, terus ya. Sudah hancur, dibentuk lagi. Supaya apa? Merasakan penderitaannya. Ya, di surga ada makanan, namanya makanan apa? Enak. Yang berduri. Ya, mana ada makanan enak di surga? Di surga. Di neraka, maaf. Ya, betul. Kalau di surga ada makanan enak. Di neraka ada makanan yang berduri. Durian. Bukan durian, bukan. Ya, namanya pohon zakum. Zakum ini ya zakum ini adalah semacam buah yang berduri. Ya. Semacam buah yang berduri. Itu makanannya tuh. Ya. Lalu penduduk surga itu dia akan merasakan kehausan. Minumannya apa? Air yang mendidih. Ya. Pada saat dia minum, kehausan diminum, panas mendidih, semua isi perutnya keluar. Bayangkan tuh, makanan minumannya seperti itu. Semua isi perutnya keluar. Nauzubillahi min dzalik. Jangan pernah terbersit dalam hati kita, nggak apa-apa masuk neraka dulu, ntar juga masuk surga. Jangan sampai terbersit dalam hati kita seperti itu. Jangan pernah bercita-cita masuk neraka. Wah, nggak apa-apa, sekarang maksiat dulu deh, ninggalin kewajiban, ya, melaksanakan semua yang dilarang, mengerjakan yang dilarang-larang Allah. Nggak apa masuk neraka dulu, ya. Ntar juga masuk surga. Jangan pernah berpikir demikian, karena siksa Allah itu sangat dahsyat sekali. Tidak ada orang yang sanggup menerimanya. Ya. Ada orang yang nanti itu dia masuk neraka dulu, lalu nanti dia dalam keadaan gosong badannya, lalu dicelupkan ya ke dalam sungai surga, ya, ke dalam sungai, lalu dia tumbuh kembali dan dia langsung mencium wanginya surga. Itu hilang semua penderitaan yang pernah terjadi di neraka. Jadi harumnya surga aja bisa menghilangkan penderitaan selama dia disiksa di neraka. Baru harumnya, ya. Apalagi kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Nah, ini kita yang dalam hadis ini kita harus rindukan surga ini, ya. Harus menjadi cita-cita besar seorang muslim. Dan yang ketiga adalah bahwa kita harus komitmen terhadap berbagai kewajiban yang Allah perintahkan, dan juga komitmen menjaga larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, istiqomah. Ya. Jadi kalau orang yang komitmen, dia orang-orang yang punya keimanan yang kuat. Maka dari itu kita latihan nih. Ya. Santri sholat 5 waktu dibangunkan, ya. Kemudian ya udah sholat aja masih ngantuk, nggak apa-apa, ya. Tapi ini menjaga komitmen bahwa kita seorang muslim yang sudah berikrar
untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan komitmen terhadap larangan-larangan Allah, ya, apa yang sudah pernah kita lakukan terhadap larangannya Allah, maka perlu diistighfari. Perlu kita mohon ampun, perlu kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah agama yang mudah yang Allah sediakan untuk kita seorang muslim, ya, untuk kita semuanya muslim dan muslimah, ya, untuk menjalankan syariat Islam ini dengan semudah-mudahnya dan dengan kehidupan yang indah, dengan ketenangan, dengan kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga menjalankan syariat Islam ini penuh dengan kenikmatan. Jadi orang muslim ini, ya, menjalankan syariat aja sudah nikmat, ya, sudah tenang, sudah bahagia. Belum hartanya tuh, belum ngomongin harta. Apalagi kalau ditambah dengan harta bendanya. Baru menjalankan syariat Islam aja sudah Allah kasih kebahagiaan. Ya. Kalau dia bertakwa kepada Allah, tunduk dunia ini. Apa yang diinginkan ada. Dunia ini akan melayaninya. Bukan kita yang mengejar dunia, tapi dunia melayani orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kita orang yang takwa, lalu kita berdakwah di jalan Allah, menolong agama Allah, berbuat kebaikan kepada orang lain sebanyak-banyaknya, maka Allah akan menolong kita. Dunia akan melayaninya. Maka nggak usah khawatir, nggak usah takut terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu, karena pertolongan Allah adalah nyata dan pasti diberikan. Asalkan kita tadi menjalankan syariat-syariat Islam, rukun iman, rukun Islam, ya, lalu menjalankan kewajiban-kewajiban yang lain dan juga menjauhi larangannya, insya Allah dengan sungguh-sungguh, dengan niat karena Allah, dengan mendapat ridhonya, insya Allah kita mendapatkan surga yang dirindukan. Dan bercita-citalah kita masuk surga Firdaus yang mulia. Ingat kriteria surga Firdaus apa saja? Yang pertama, sholatnya khusyuk.